Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan spiritualnya Pintu Misteri, Saya Kim Macan dan juga Mas Syawir yang akan berbagi informasi. Ini kan sebentar lagi kita akan memasukin hari raya di bulan Mei gitu ya, Ki ya. Idul Fitri. Nah, ini kan pasti banyak sekali lonjakan-lonjakan ataupun mudik orang-orang yang mudik untuk ke kampung halamannya masing-masing. Betul. Nah, di sini Mas Jawir menginginkan Ki Macan untuk melakukan proses penerawangan lebih lanjut, itu untuk mudik lebaran agar kenapa? Agar sebagai bahan waspada, karena nanti di sini Mas Jawir menginginkan Ki Macan untuk melihat lebih lanjut pada saat proses mudik untuk menuju lebaran di tahun 2022. Waspada apa yang harus kita warningkan gitu loh. Jadi kita itu biar bisa lebih waspada. Betul. Sehingga bisa terhindar dari mara bahaya dan malapetaka. Betul. Gitu harapannya ya Ki ya. Jadi bukannya nanti kita mendoakan kalian yang mau mudik atau sesuatu hal yang nanti terlihat sama Ki Macan yang tidak baik, itu tidak. Tetapi Mas Jawi dan Ki Macan dengan melakukan proses ramalan 3-in-1-nya Ki Macan ini nanti itu bisa digunakan sebagai bahan waspada kita semuanya. Terlebih untuk siapa yang mau melakukan mudik lebaran. Sehingga Mas Jair minta Ki Macan untuk melakukan penerawangan lebih lanjut untuk mudik lebaran di bulan Mei 2022. Masuk akeling memang lebarannya tanggal pinten toh? Insyaallah tanggal 2. Tanggal 2. Oh alah, tanggal 2 ngoten. Insya Allah ya Rek ya. Semoga saja di tanggal 2. Berarti 2 hari dong ya, tanggal 2 dan tanggal 3. Sampai ndak mudik? Mboten. Oh iya. Ora apa-apa nek kene ae ya nemeni Mas Jawir. Baik Ki Macan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Siap untuk melakukan proses ramalan? Insya Allah siap. Ramalan 3-in-1-nya, vision penglihatan, kartu oracle, dan juga pendengaran untuk bahan waspada penontonnya Pintu Misteri. Betul. Sehat ngeten nggih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau gitu monggo diunjuk rumiyin kopinya. Terima kasih Mas Jawi. Sama-sama. Jadi biar visionnya itu terlihat ngoten nggih. Betul. Alhamdulillah, begitu pula harapannya Mas Jawir, Ki Macan untuk kakak-kakak semuanya, penontonnya Pintu Misteri ini semoga saja Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang widiwasa pun juga selalu melimpahkan kesehatan, ketenangan hati dan pikiran. Amin ya Allah, amin. Kemudahan dalam mencari rezeki. Amin. Kesehatan, dan juga panjang umur. Kesehatan nomor 1. Nomor 1 Ki. Makanya Mas Jawir kan bilangnya kesehatan gitu ya Ki ya. Karena kalau nggak sehat, walaupun kaya nggak menikmati duit. Orang nggak sehat, boro-boro mangan enak ngono ya Ki ya. Ngrasakno bumbune sate ae pasti rasane sepet anyep ngon. Makanya kesehatan itu penting. Dan untuk saudaranya Mas Jawi yang tak terlihat, saudara Ki Macan yang tak terlihat, matur nuwun sudah mengiringi Pintu Misteri, sudah membantu Pintu Misteri sampai saat ini dan sejauh ini Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah. Semoga saja saudara yang tak terlihat diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing. Gitu ya. Dan bagi yang sudah order parfum Sang Jagat dan minyak kasturi Sang Jagat, ini Mas Jawir hanya ingin menginformasikan karena ini informasi penting. Parfum Sang Jagat dan minyak kasturi Sang Jagat ini kan medianya. Kemudian ada akar beringin yang akan dimasukkan ke dalam media parfum ataupun minyak kasturinya. Betul. Di mana media akar beringin ini akan disesuaikan, menyinkronkan nama kalian dan golongan darah kalian dan energi apa yang akan berada di dalamnya untuk membantu kalian. Betul. Jadi di sini Mas Jain hanya mau bilang, kalian harus bertanggung jawab, harus membawanya di dalam doa dan ibadah, jangan malah lupa ibadah. Terus kemudian niat dan doanya itu harus yang baik-baik dan harus yang positif. Betul. Karena jika tidak, akar beringin ini nanti bisa report sama Ki Macan. Iya. Kalau seandainya dia laporan sama Ki Macan, nanti Ki Macan tinggal
ngono tiba-tiba bisa jadi akar beringinnya hilang. Betul. Bisa jadi nanti parfummu jatuh. Iya, betul. Di saat itu udah jatuh hilang. Iya. Khasiat aromanya Ki Macan pun juga akan hilang. Dan kalau kalian mau order lagi, mohon maaf harus nunggu 1 minggu. Betul. Admin 1, admin 2, ingat nanti kalau ada repeat order ditanyain baik-baik itu karena jatuh atau bagaimana. Kalau seandainya jatuh tidak boleh order lagi, harus ordernya seminggu lagi. Tujuannya apa? Biar dia positif energinya itu kembali lagi energi Tuhan. Ngono ya. Biarin aja kamu admin 1 dibilang orangnya judes, biar saja kamu admin 2 juga dibilang orangnya nggak friendly. It's okay, no problem darling. Matan ya Ki ya. Jadi dijaga baik-baik. Ini hanya pesannya Mas Jawi dan Ki Macan, karena Ki Macan membantu kalian melalui media ini pun juga tidak main-main. Gitu ya Ki ya. Terus Ki ada tambahan? Kalau misalnya kalian pesan parfum Sang Jagat, kalau belum siap untuk perubahan baik di kehidupan kalian, jangan pesan ya, karena parfum Sang Jagat ini akan mengantar kalian ke perubahan kehidupan yang lebih baik lagi. Amin. Mengantar kalian ke perubahan yang jauh lebih baik lagi. Yang bisa sabar, yang bisa memberikan keputusan dengan bijaksana. Betul. Dan juga dia bisa berpikir lebih logik lagi, lebih logika lagi. Ya, itu seperti itu. Pokoknya parfum ini akan mengantarkan kembali nomor 1 Tuhan yang Maha Pemberi, dan media parfum Sang Jagat ini membantu untuk mengantarkan kalian ke depan kehidupan lebih baik lagi. Amin amin ya. Jadi kalau sekiranya belum siap untuk hidup baik, belum siap untuk hidup benar, jadi jangan pesen deh. Jangan pesen gitu, lebih baik jangan pesen ya. Jangan pesen. Dan juga yang sudah order minyak kasturi kemudian ternyata alhamdulillah dagangannya itu rame, jangan sampai mengeluh. Sedikit kalian mengeluh, waduh, Tuhan akan pusing. Dikasih nggak ada tamu ngeluh, dikasih banyak tamu ngeluh, aduh kemudian emosinya nggak stabil, marah-marahin tamu, marah-marahin customer, loh ini terus piye? Ngono ya Ki ya. Jadi kuatkan dulu mentalnya, perbaikin dulu. Sepertinya saya sudah siap dalam keadaan untuk memperbarui. Karena apa? Karena kita kalau biasanya udah negatif, untuk masuk ke positif itu bertentangan sekali. Jadi harus bisa sejalan itu. Dan terus untuk gelang tricakra, ya. Gelang tricakra itu ada 3 warna saya ciptakan di sini. Ya bagus-bagus dipakai di tangan sebelah kanan ya, kalau tidak mau ditaruh di botol parfumnya tidak masalah, karena itu fungsinya simbolnya. Yang warna kuning itu supaya kalian hatinya ceria selalu, tidak merenung, tidak banyak berpikir yang aneh-aneh. Itulah fungsi tricakra yang warna kuning. Kalau yang warna biru apa Ki Macan? Warna biru itulah ketenangan. Jadi kalian walaupun mempunyai permasalahan berat, kalian cukup tenang untuk bisa menghadapi itu. Tidak ada rasa ketakutan, was-was, dan juga kepanikan di situ. Ya. Dan juga untuk warna hijau, warna hijau itu lebih ke empati, kasih sayang. Kasih sayang kepada sesama manusia, makhluk hidup, tumbuhan, hewan gitu loh. Karena kebanyakan orang juga di luar sana yang Mas Jawi ya, dia sayang dengan manusia yang lainnya, tapi di binatang dia nggak sayang, malah kasar sama binatang. Walaupun kalian tidak suka dengan binatang, tolong jangan sakitin mereka. Karena hewan-hewan itu menganggap kalianlah pelindung buat mereka. Jangan membuat hewan-hewan di luar sana ketakutan dengan adanya manusia. Karena manusia itu pelindung buat makhluk-makhluk yang lainnya. Ya, itu tadi. Loh ya, Rek. Dengerin, dan ini Mas Jawi juga mau bilang, buat kalian itu kemarin Mas Jawi lihat di media sosial ono pantate kucing dikasih apa petasan ngono, iku kurang ajar. Coba pantatmu dikasih sunduk petasan itu juga kurang ajar itu. Ada beberapa hari yang lalu saya mengobati salah satu orang yang susah
buang air besar. Karena salah satunya itu di kehidupan yang lalunya dia suka menyiksa binatang. Dan pada saat di kehidupan sekarang dia mempunyai sakit yang susah kentut, susah buang air besar. Itu, dan ternyata ini bukan medis, ini bukan non medis, dan ternyata ini karma yang harus dijalaninya sampai dia harus memelihara hewan-hewan yang pernah sakit di luar. Dia harus rumahnya harus jadi tempat pengobatan hewan-hewan biar bisa buang air besar, biar kentut bisa. Itulah uniknya dunia, hukum alam uniknya. Tuh, dengerin Rek, kalian tidak mau kan nanti perjalanannya seperti orang itu karena akibat masa lalunya akhirnya dia harus menanggung beban seperti itu di kehidupan sekarang. Baik, untuk para saudara-saudaraku di luar sana ya, terima kasih sekali sudah tim gercep, tim siaga, pas upload langsung tayang ya, akhirnya langsung like, komen, dan share. Terima kasih sekali kalian sudah menyempatkan diri untuk menonton Pintu Misteri setiap hari. Saya doakan orang-orang yang sedang menonton video ini, semoga saudara-saudaraku di luar sana diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan hati dan pikiran, dikuatkan semangat kerja untuk menjalankan hidup ke depan. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan urusannya, dilancarkan segala sesuatunya, dilancarkan pekerjaannya, usahanya dilancarkan, dan juga dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik. Dan juga semoga mimpi dan doa dan harapannya selama ini yang belum terwujud, semoga secepatnya terwujud. Aminkan 12 kali. Ya. Jadi semoga semuanya berjalan lancar, semua keinginan juga lancar. Ya, diberikan 3 rezeki dari Tuhan. Materi, kesehatan, dan kebahagiaan. Ya. Itu tadi. Baiklah. Untuk hasil Rogo Sukmo yang saya kemarin sempat ke zodiak. Ya. Bentar. Virgo. Ya. Virgo yang ada di apa? Reok Ponorogo. Ya. Reok Ponorogo. Ya. Virgo Ponorogo. Ya. Kenapa saya ingat Reok? Kenapa? Pas pada saat masuk kota itu, yang kebayangan besar ya Reok. Gambar Reoknya aja. Itu wanita, ya. Dia wanita malam, Mas Jawi. Dan dulunya dia kerja di kafe, dan sekarang dia sudah tidak kerja lagi. Ya. Dia sempat tinggal bareng sama cowok tamunya. Cowok tamunya tinggal bareng di sana, dan akhirnya diputusin oleh cowoknya. Dan ternyata musuh terbesarnya adalah temannya sendiri. Karena cowok dari Virgo tersebut orang berada. Ya, dan si Virgo kalah cantik. Ya. Dan akhirnya si Virgo menggunakan susuk. Dan susuknya susuk abal-abal. Apa deh Koki? Susuknya abal-abal. Susuknya abal-abal. Susuknya abal-abal. Apa macam susuk abal-abal itu tadi? Makan kantil tanpa doa yang tahu, dan 4 tujuan yang tahu, dan diisi pocong. Banyak. Makan kantil 7. 7-7-nya pocong. Pocong kabeh. Iya. Jadi orang kalau melihatnya itu emang di hari-hari tertentu dia cantik dan wangi. Seminggu cuma 2 kali. Cantik dan wanginya. Cantik dan wangi. Selebihnya pucuk. Itu. Dan setiap malam ditidurin oleh pocong. Astagfirullah, ya Allah. Itu maaf sampai kemaluannya membusuk. Astagfirullah. Bukan karena penyakit ya Mas Yawi. Karena berhubungan dengan si pocong. Itu diliatin ke dokter, itu kista. Tapi tidak kunjung sembuh. Sampai keluar lendir-lendir. Ya. Jadi setiap hari dia bukan nanah. Bukan lendir aja gitu. Lendir. Seperti apa ya? Oka? Umbel. Lendir bukan, seperti ingus gitu. Ingus ya. Ingus seperti ingus. Yang gatal sekali. Aduh. Ya,
Setiap hari dia pakai pembalut. Kasian banget. Dan akhirnya saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Atas izin Tuhan saya merogoh sukmo ke Virgo yang ada Ponorogo. Itu sudah lama sekali Mas Jabir. Sudah 8 bulan dia menggaruk-garuk itu. Aduh, ya Allah. Ya, itu tadi. Dia tidak tahu kalau itu pengaruh dari Susunya. Dia pengaruh mungkin dengan pergaulannya dia dulu atau begitu, emang ya. bawaan tubuhnya. Ternyata bukan. Karena apa bukan? Karena saya cek di situ emang tidak ada. Itu dokter mengatakan kista dan keputihan. Anjir. Iya. Tapi ternyata bukan. Bukan, Je. Itu karena berhubungan dengan si Pocong. pocong tanpa dia sadari. Sekali, 2 kali, 3 kali ya itu kayak mimpi basah, tapi setiap hari. Setiap hari. Ya. Setelah mimpi basah seperti itu, nah itulah mulailah keluar cairan-cairan itu yang gatal sekali. Nggak perih, nggak segala macam, tapi gatal Mas Jawi. Gatal gitu ya. Iya, gatal gitu. Lah soalnya pocongnya kan 07. Iya. Gantian. Lah gantian. Ya, Kemudian jadi mungkin udah waktunya saya datang ke sana dan susu kantilnya itu udah mendarah daging. Kenapa mendarah daging? Karena dimakan. Kalau misalnya ditempel di bagian kulit atau badan itu masih saya tarik ya. Itu saya harus masuk di bagian mulutnya dan membersihkan isi perutnya. Baru saya keluar di bagian atas kemaluannya. Bukan di kemaluannya ya, tapi di atas di pusarnya ya, gitu ya. Itu saya membersihkannya, saya tarik semuanya. Tidak semudah yang orang-orang narik seperti narik biasa karena itu sudah menjadi darah daging. Ya Allah, saat norek terus darah daging dan pas saya tarik masuk dari mulut sampai di atas pusat ya. Tarik di situ keluar lendiran yang menggumpal seperti dahak ya. Nah itu tarik udah selesai. Kebangun. Habis itu dia datang bulan. Oh ya Allah. Ya. Maaf ya kalau misalnya saya menceritakannya agak sensitif ini ya. Karena saya harus menceritakan seperti itu. Habis itu dia datang bulan, kebangun, dia cuci ya. Habis itu udah mulai hilang itunya aja. Biasanya kalau misalnya dia datang bulan, saya dengar informasinya ya, datang bulan pasti gatal. Lebih gatal dari biasanya. Nah dari situ setelah dia mulai bersih, saya anggap mulai bersih, dia tidur lagi, saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, memberitahu jangan sekali-sekali lagi, sudah cukup gitu loh. Jangan gara-gara lelaki kamu berkorban untuk itu. Ya. Sebenarnya orangnya menarik ya, pintar cari uang, semangat, orangnya positif. Oleh karena merasa tersaingin temannya mengambil pacarnya, dia berlomba-lomba. Lain kali saya bilang tuh, lain kali kalau misal pacar kamu diambil berarti yaitu bajingan sama bajingan, nggak cocok dengan kamu. Jadi jangan pernah kau sesali. Walaupun dia laki-laki kaya, menurut kamu masih bisa berdiri, masih sehat, masih kuat, cari kerja. Waduh, mantap. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya saya menceritakan agak sensitif, karena harus saya ceritakan biar teman-teman di luar sana tahu dan bisa memahami apa yang saya rogoh sukmo. Dan agar untuk pembelajaran supaya yang lainnya itu pun juga tidak mudah untuk pasang-pasang susuk gitu ya Ki. Wes tau lebih baik ndak usah. Tadi pesannya Ki Macan pun juga sangat bagus gitu ya Ki ya. Ndak usah susu-susuan kayak begitu, efeknya itu pasti tidak bagus. Itu dia pasangnya ke siapa itu? Ada abal-abal juga nih Ki. Iya, sebenarnya nggak bisa Mas Jawir. Tapi salah baca mantra kayaknya. Salah baca mantra tapi kok sampai 7 pocong Ki ya? Karena yang bisanya itu aja. Bisa. Alah, jepet kalau begitu. Baiklah untuk Ki Macam, bagi penontonnya Pintu Misteri yang menginginkan proses rogoh sukmonya Ki Macam, silahkan SOP-nya tinggalkan jejak misteri kalian di kolom komentar video yang dipublish. Like dulu, komennya nama, zodiak dan juga kota. Selanjutnya harus di-share. Gitu ya Rek ya. Dan wajib sabar. Aku udah lama Mas Jawir like, komen, dan share terus-terusan tapi belum dirogoh sukmo. Sabar. Atau dipancing beli parfum sang jagatnya Ki Macan. Nah ini pun juga bisa. Pancingan beli parfum sang jagatnya Ki Macan karena ada energinya Ki Macan berada di dalamnya. Jur-jurnya ada di dalamnya Rek ya.
Ordernya kemana? Silahkan ordernya ke sini. Ke sini. Ke sini. Bingung ya editornya ya. Pokoknya ordernya bisa ke admin 1 dan admin 2 aja. Transfer hanya ada satu, rekening BCA 36363669994 atas nama Selamat Hari Yadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang ya, situasi mudik di 5 hari. Oh, 5 hari ya, 5 hari terakhir sebelum ya Lebaran. Oh, jadi kita bisa waspada dan hati-hati. Saya akan membukanya kalau misalnya kartunya bagus buat menjadi motivasi ke depan kalian. Kalau misalnya kartunya jelek, itu buat waspada dan hati-hati, jangan sampai itu terjadi. betul. Ingat, nasib seseorang tidak akan bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kalian untuk merubah nasib kalian ya, dengan cara berdoa, beribadah, dan satu ikhtiar, wajib sekali kerja keras. Waduh, ini ramalannya Ki Macan untuk mudik Lebaran 5 hari sebelum Lebaran ya Rek ya. Kalau Lebarannya di tanggal 2 berarti kurang lebihnya ini di tanggal 28, 29-an ya. Iya. Nyata ya Rek ya. 28-an gitu nggih. Oke. Ada semua di sini. Oke. Ya. Di sini untuk mudik Lebaran yang paling tinggi peminatnya ya, itu kendaraan bermobil. Mobil roda 4. Ya, roda 4 yang paling banyak di tahun ini. Yang peringkat nomor 2-nya motor. Nggih. Ya. Peringkat yang ketiganya kereta. Ya. Nggih. Peringkat yang Keempat. keempat pesawat. Ya. Kelima Peringkat yang kelima kapal laut. kapal laut. Ya. Ini mobil ini sudah termasuk mobil pribadi, bus ya. Oh Ya, nggih. sudah termasuk itu jadi satu peringkat pertamanya ya. Kita lihat peringkat-peringkatnya. Oke. Waduh, mudik tahun ini ternyata peringkat pertama itu yang beroda 4 ini ya Rek ya. Iya. Waduh, roda 2 di nominasi yang nomor 2. Kemudian apa malih Ki? Oke. Untuk kejadian ya, yang atas izin Tuhan, ya itu saya tidak akan bisa bantu karena itu sudah takdir dari Tuhan. Oh, Ya, tapi kalau atas gangguan jin, astral atau raja jin yang menguasain tol-tol, oh iya. kalau Tempat tol, tertentu. ya tol, hutan, apa ya, terowongan, pusaran air, ya, sama pusaran udara di atas, itu masih bisa saya bantu, ya. Tapi kalau misalnya sudah jalannya Tuhan, itu saya tidak bisa bantu. Tapi kalau masih astral, saya akan bisa bantu untuk tidak ada terjadi seperti itu. Itu ya Mas Yawi ya? Jen paham. Ya, nah, karena mereka mereka astral di sebelum Lebaran ini itu hari-harinya mereka, waktunya mengganggu manusia. Karena kebanyakan manusia hilap, Ngebut-ngebut. ego, Oh ya. dan terus terlena. Oh jen. Itu waktunya mereka astral-astral mencari celah kelemahan dari manusia untuk mencari tumbal di tempatnya. Oke. Jadi begini Ki Macan, mohon maaf sebelum kita lanjutkan. Jadi monggo diunjuk rumim. Ini jadi Ki Macan akan melihat untuk suatu proses kejadian. Jika memang ini kejadiannya itu akibat dari
raja jin-jin gitu ya, Ya. yang menguasai daerah-daerah tertentu, Ya. bisa jadi di tol-tol, untuk terowongan-terowongan, Ya. kemudian di pusaran-pusaran Ya. itu tadi, baik itu pusaran laut ataupun pusaran yang angin di Ya, atas, di udara gitu ya Ki ya. Semuanya itu kenapa bisa terjadi raja jin, memang udah hari hanya. Ya. Hari mereka untuk keluar karena ada kesempatan yang bagaimana? Karena manusianya sendiri yang udah mulai ego, kemudian khilaf, Ya. kemudian terlena. panik. Panik, akhirnya mereka astral-astral negatif mengambil kesempatan di sifat Ya. manusia yang tersebut. Betul. Oh, Gitu. jin. Jadi insya Allah saya maunya para saudara-saudaraku di luar sana yang ingin berkumpul dengan keluarga di kampung, ya, pesan saya satu, itu harus membaca doa. Baca doa. Ya, jangan pernah tidak baca doa karena kalian perjalanan jauh. Betul. Apapun itu. Nah, jadi saya maunya kalian sampai dengan selamat, sehat walafiat di tempat tujuan dan berkumpul dengan keluarga. Ya, tapi kita lihat di sini di mana aja yang akan rawan untuk Rawan. Iya. Ini hati-hati di bis. Bis dua arah. Oh, nggih. Ya. Jalan dua arah Ya, ngoten nggih. bis dua arah. Itu hati-hati sekali. Dua arah, itu perlintasan antara portal gaib. Tapi insya Allah nanti saya akan membentengi daerah situ. Ini daerah-daerah Daerahnya mana nih Kiki? lintas masih lintas Jawa. Tapi jangan khawatir, kalau kalian bantu dengan doa untuk itu tidak terjadi, insya Allah itu tidak akan terjadi. Di lintas Jawa gitu ya Ki, Ya. ini bagian Jawa ini ya Betul, Ki ya. betul. Waduh, ini kalau Ki Macan bisa sedikit Ya. kasih gambaran gitu, lintas Jawanya itu apakah di tolnya atau jalan umumnya? Jalan hutan-hutan apa ya? Jalan umum. Kalau Jalan tol kan umum, biasa tuh. oke. Kalau tol kan satu arah tuh. Satu arah jeng. Kalau ini jalan biasa. Jalan umum, Ya. tapi ada hutan-hutannya. Ya. Wah, iku ya Rek ya, hati-hati ya Rek ya. Kemudian Ki, Ya. Ya. Untuk kapal, ya, sama pesawat di sini yang saya lihat aman. kapal pesawat aman. Ya, kapal laut, ya? Kapal laut, pesawat ini aman. Semoga aja ini aman ya Rek ya. Kapal laut pesawat insya Allah aman. Ya. Tapi tidak untuk di pelabuhan pembatas Bali. Oh, Gilimanuk. Ya, Waduh, kenapa nih Kiki? tenggelam. Akan ada. Iya. Woi, hati-hati Rek. Tapi itu astral juga ya Mas Yawir. Oh. Tapi insya Allah kalau untuk yang astral biar saya yang Insya Allah. Bantu untuk Bantu. berdoa, Ya, semoga bantu tidak berdoa terjadi. saja. Semoga tidak terjadi Ya. gitu ya Rek ya ya. semoga tidak terjadi. Nah, jeng. Oke. Kemudian Ki, Untuk kereta api, ya, untuk kereta api di sini aman, tapi banyak sekali copet. kereta api aman tapi Dan copet. hipnotis. Oh. Ya, Copet hipnotis. Hipnotis. Kemudian Ki, iya. Ini untuk yang bis di terminal, hati-hati. Akan ada hipnotis, copet, dan pembiusan. Oh, Pembiusan, di minuman? Iya. oh Di dibuat minuman, hati-hati ya, lebih waspada. Kalau misalnya ada orang memberi minuman atau makanan secara gratis, udah jangan dulu deh. jangan dulu ya Rek ya. Yang penting kalian sampai dulu ya. Oh. Itu copet, hati-hati. Copet yang saya lihat di terminal itu lebih dari 4 orang yang akan bertugas di sana. Oh, gerombol gitu ya. Ya. Hipnotis dan bius. Kemudian Ki, Untuk pengendara motor yang lebih dari 3. oh biasanya Jadi, bawa anaknya gitu Ya, Ki. anak depan, suami, istrinya di belakang, dan barang-barang di belakang itu pelan-pelan aja, yang penting sampai deh. Oh, jeng. Ya, ini pas naik pelabuhan itu hati-hati. Dan juga untuk yang pas Naik turun gunung. gunung itu hati-hati. Itu banyak tergelincir. Tapi banyak orang-orang yang jaga tuh apa namanya ya?
Abri-abri di polisi, tapi ada pos mudik, keamanan. pos mudik Ya, lebaran pos mudik biasanya itu ada. ada. Jin. Tapi hati-hati sekali. Tetap hati-hati ya Reo. Kemudian Ki. Iya. Di jam 11 sampai jam 3 itu rawan sekali astral yang akan membuat pengendara ngantuk. 11 jam sampai jam 3. Jam 11 malam. Iya, sampai jam 3. Jam 3 pagi. Saya tahu tujuannya supaya perjalanan cepat ya. Tapi itu sleep. Oh, ngantuk. Seperti opak keling kalau ngantuk. Oh, kalau kakeling ngantuk dia langsung gitu Ki. Ya, itu hati-hati sekali. Hati J. Wah, jam 11 sampai jam 3 rawan. Ya. Di sini masih ada di pelabuhan ya. Saya nggak tahu apa kalau pelabuhan pembatas Bali tadi atau pelabuhan yang lain. Karena si nakoda atau perusahaan kapal itu serakah, jadi melewati kapasitas itulah akhirnya tenggelam. Itu hati-hati. Melewati jumlah penumpang yang seharusnya sekian ternyata overload. Duh, yo Rayo akhirnya membuat karma lo Rayo. Serem Ki. Pelabuhan ini ya. Terus kita cari lagi. Mobil seperti mobil pickup, tapi di belakang itu banyak orang penumpang, tapi pakai tenda gitu loh. Terpal. Ada ya? Ada Ki. Itu ngapain? Itu mobil Datsun biasanya ya, Datsun yang diadip. Tapi di atas seperti ini. Dikasih terpal kemudian biar bisa mudik, bisa muat banyak orang. Itu hati-hati. Hati-hati. Oleng. Karena ban sebelah kanan licin. Karena ban sebelah kanan, jadi harus ngecek semua kendaraan. Jadi mudah-mudahan para saudara-saudaraku di luar sana, saya kan sudah menjelaskan ciri-cirinya. Mobil pickup yang buka itu warna hitam, terus tendanya warna biru, itu hati-hati. Dicek ban sebelah kanan bagian depan itu licin, harus diganti. Waduh, kemudian Ki. Waduh. Ya. Mobil bis yang ada list warna hijau dari depan ke belakang. Terus sopirnya pakai peci, ya, pakai baju putih, kemeja. Di sini ada tulisan namanya, ya, sudah tulisan namanya belakang. Lisa apa biru atau hijau? Lisa. Ya. Inisial S belakang depannya. Sinar apa saya? Itu. Terus, ya. Kejempet pohon ngantuk. Aduh. Jadi kalian yang mau pulang kampung, saya bukan nakut-nakutin di sini. Ini udah takdir. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Takdir. Bis yang warna hijau, yang inisial S, ya. Sopirnya ngantuk. Pakai peci, pakai kemeja putih. Di sini ada tulisan. Nggak tahu ini tulisan nama atau tulisan apa. Kemeja putihnya di sini ada list dekat kancingnya. Itu hati-hati kalau ketemu, pas kalian duduk di depan ketemu dan melihat orang seperti itu, bilang, Pak, doa, Pak, minum apa? Ya seperti opak keling, minum kopi pakai bensin. Baru bercanda. Jadi minum biar melek. Ya, kalau misalnya tidak apa pakai gitu. Nggak biasa, saya udah biasa. Saya udah pengalaman ini, mending keluar. Yang penting kalian sudah memberitahu, ternyata orang yang tidak mau, memang takdir Mas Yawir. Lah ya itu bikin lagi. Hati-hati ya. Tapi untuk penumpang aman Mas Yawir. Penumpangnya aman. Ya, karena yang saya lihat itu kan nabrak pohon. Habis di bagian depan saja. Itu nggak makan korban. Nggak makan, tapi yuk kebelantuk ngono yuk Ki yo. Mungkin hati-hati juga. Waduh, kemudian apa lagi Ki? Serem gini Ki ya. Wah, tapi buat waspada nje. Kalau yang takdir, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau misal gangguan astral yang di sana, insya Allah
Kimacan ya, akan saya akan bantu. Bantu dengan doa aja Ya. Tapi jangan juga kalau misalnya kalian dapat tantang tenteng, saya kuat segala macam, jangan takabur. Jangan takabur. Saya juga nggak bisa berbuat apa-apa kalau takabur. J. Nih, hati-hati sekali. Banyak diklaim pesawat karena kalian telat. Delay. Diklaim. Ditolak. Jadi, biasanya orang datang ke bandara itu 1 jam sebelumnya ya. J. Ini tiba-tiba 1,5 jam tidak standby, diklaim, dibatalkan dengan alasan pesawat sudah terbang. Itu akan terjadi nanti. Pembatalan pesawat. Pembatalan sepihak. Dan akhirnya demo lah tuh orang-orang. Tapi kan tujuan orang mau cepet pulang kan. Itu diundur-undur. Jadi uangnya itu dimundur 1 minggu, 2 minggu untuk pesan kembali. Itu akan ada kejadian seperti itu untuk maskapai penerbangan. Alasannya apa nih dia itu? Alasannya yang terlihat mungkin macam bermain curang. Bermain uang. Diputar-putarin uang. Uangnya diputar-putar lagi, waduh. Gila. Tapi untuk pesawat kereta api ini aman. Yang agak danger ini kapal ya, kapal. Tapi yang rawan juga ini mobil pribadi, bis pick up, sama pengendara motor yang lebih dari 2. Yang di depan yang bawa bahan-bahan. Betul. Kemudian apa lagi? Ya, ini yang terakhir ya. Kalau kalian akan mengadakan suatu pernikahan di tepatnya di Lebaran nanti atau Lebaran kedua atau Lebaran ketiga, hindari. Hindari karena banyak kesialan yang akan didapat kalian kalau tidak ada salah satu yang sakit dan meninggal di tempat. Sakaratul maut. Sakaratul maut. Nah, ini mohon maaf ini Ki. Ini kan terkadang memang ada yang, kalau orang Jawa, mohon maaf ya, orang Jawa yang dulu sangat percaya dengan hal yang demikian. Kalau pas Lebaran itu emang dihindari, itu bulan-bulan apa itu jangan ada perayaan gitu ya Ki ya. Nah, ini Ki Macan melihat dan juga melihat di sini nanti kalian kalau yang punya hajatan, hindari untuk di Lebaran kedua atau Lebaran ketiga. Percaya boleh, tidak pun tidak apa-apa, tapi Mas Jawir percaya dan mau menanyakan itu karena kenapa nih Kiki? Ya, jadi dikhususkan untuk menghargai hari besar. Salah satunya menghargai hari besar. Kemudian dan juga pernikahan itu kan sakral, ya. Dan gampang sekali astral masuk yang mana dimensi manusia pada saat yang hari-hari yang saya sebut tadi. Sebelum lebaran dan pada saat lebaran. Mereka mulai menyerang gitu ya, nyari tumbal sebanyak-banyaknya. Ya kan masih ada hari-hari lainnya. Ada hari-hari yang lainnya. Ya itu tadi kalau manusianya serakah, egois, ego, terlena, sabar, terlena, buru-buru, ya kan? Nah itu makanya harus bisa, namanya hari raya Idul Fitri, bisa menahan ego manusianya. Manusianya itu tadi intinya ya Ki ya. Apa masuk akal carane? Kebelet, halah kebelet koyo dua-duanya masih ini paling yo udah pegang-pegangan tangan. Kuyan Mas Jawir ya. Pokoknya ini saran yang diberikan sama Ki Macan, semoga aja didengarkan karena kan Ki Macan kan bertujuannya baik, sebagai bahan waspada juga jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan. Terus untuk para pengemudi, para pengemudi motor, mobil, kalau pas mau pergi siapkan stamina dulu ya. Stamina siap, badan sehat, tidur cukup. Betul. Barulah jangan takabur. Itu hari-harinya ya. Betul. Jangan takabur. Jangan pernah meremeh-remehkan tempat. Kalau sekiranya tempat-tempat sakral segala macam klakson. Mitos. Jangan seperti itu. Terserah kalau di hari-hari lain. Tapi di hari-hari khusus itu kalian harus bisa menghargai yang mana portal dimensi-dimensi lain. Itu ada. Ya. Terus kalau untuk penumpang-penumpang lainnya, kalau penumpang umum ya,
selamatkan diri sendiri dulu. Karena di luar sana banyak sekali orang-orang yang berpura-pura menjadi penumpang, ternyata dia pelaku dari kejahatan. Hati-hati sekali. Terus hati-hati juga untuk yang pesawat, penumpang pesawat segala macam, bakal ada tindakan-tindakan dari maskapai yang nakal. Yang nakal tiba-tiba membatalkan penerbangan secara sepihak, gitu ya Ki ya. Nah, ini nanti Ki Macan tadi melihat adanya gangguan seperti, mohon maaf, untuk manusia nyatanya seperti copet, hipnotis, dan juga ngasih minuman ternyata itu diisi obat tidur. Nah, kalau untuk hipnotis itu bagaimana untuk antisipasinya Ki? Hipnotis. Ya, kalau hipnotis kan susah sekali Mas Jawir ya, karena itu di alam bawah sadarnya dari si manusia korban. Ya, suatu saat dia bengong, udah ditepok tuh nggak bisa. Oh, berarti jangan bengong gitu ya? Bengong, seperti wakeling aja lah. Oh iya. Jadi ngobrol sendiri. Wakeling kan juga ngobrol sendiri. Jadi lewat dari hipnotis. Itu benar sekali. Waduh, ini Ki Macan terima kasih banyak untuk warning dan bahan waspada yang sudah dilihatkan pada kalian semuanya yang mau melakukan perjalanan mudik lebaran ini 5 hari sebelum hari lebaran. Banyak himbauan agar kita itu diberikan keselamatan. Jangan lupa untuk terus berdoa. Kemudian untuk beberapa seperti kecelakaan yang memang udah tertulis dengan rapi oleh takdirnya Tuhan, mau bagaimana lagi, karena itu udah tertulis dengan rapi gitu ya Ki ya, karena Tuhan udah berkehendak di dalamnya. Tetapi jika manusianya mau berwaspada, terutama si nahkodanya ataupun beberapa yang terkait itu lebih menjaga keselamatan, ya insya Allah bisa terhindar. Gitu ya Ki ya. Semoga yang pulang kampung selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul dengan keluarga. Amin ya robbal alamin. Mas Jawir juga mendoakan yang pulang kampung selalu diberikan keselamatan gitu ya Ki ya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka agar bisa berkumpul dengan keluarga, dan pulang pun kembali pun diberikan keselamatan. Betul. Mantap Ki Macan. Ada lagi tambahan boten? Waduh, untuk bahan waspadanya bukannya Mas Jawi dan Ki Macan mendoakan yang tidak baik ya Reo, tetapi tetap menginginkan kalian selalu waspada. Ini saatnya Mas Jawi juga menginginkan penontonnya Pintu Misteri mendoakan negara tercinta kita untuk negara Indonesia, agar negara Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan, dijauhkan dari segala macam bentuk peperangan. Kita doakan terus pokoknya untuk NKRI harga mati. Ki Macan, ada pesan alam semesta untuk penontonnya Pintu Misteri. Iya. Pesan alam semesta hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jika ingin kedamaian hati, taatlah kepada Tuhan. Taruh keningmu di atas tanah dan bicaralah kepada Tuhan, serta curahkan isi hatimu. Oh, panjang pesannya Yogi yo. Jadi intinya itu ya harus ingat kepada Tuhan. Ngono ya Rek ya. Karena kita kan makhluk ciptaannya Tuhan. Mau kepada siapa lagi kita bermohon? Ngoten. Selain pada Sang Pencipta dan Penguasa alam semesta. Terima kasih Ki Macan. Saya Mas Jawir dan saya Ki Macan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.